Kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul Blank Check. Nah, gimana ceritanya jika bocah 11 tahun secara tak sengaja menemukan uang 1 juta US dollar atau jika dirupiahkan setara dengan 14 miliar lebih, yang mana uang tersebut merupakan hasil curian. Penasaran? Mari kita bahas. Kita awali dengan memperlihatkan pria yang sedang berlari dan nampak sedang mengambil uang hasil curiannya. Terlihat ia menggunakan alat untuk mengambil uang yang telah ia sembunyikan sebelumnya. Kita berpindah ke pemeran utama dalam film ini yang bernama Preston. Ia adalah seorang bocah laki-laki yang memiliki 2 kakak. Akan tetapi karena ia adalah anak paling bungsu, ia pun selalu dibully oleh kedua kakak laki-lakinya. Bukan hanya itu, uang tabungan Preston juga diambilnya. Belum lagi ia memiliki ayah yang begitu perhitungan kalau menyangkut soal uang. Mungkin karena pekerjaannya seorang investor, maka itu ia sangat pelit. Dan saat Preston pergi ke perayaan ulang tahun temannya bernama Bats, terlihat ia hanya memegang sedikit uang dan membuatnya harus menaiki permainan yang berbeda dari teman-teman lainnya. Tentunya permainan yang dia maini jauh lebih murah. Setelah ia kembali ke rumah, ia pun mempertanyakan ke ayahnya perihal apakah keluarganya begitu miskin hingga dirinya diberi begitu sedikit uang. Sedangkan kakaknya memiliki uang melimpah dan bebas belanja apapun yang mereka inginkan. Presto yang mengalami hal itu begitu merasa tidak adil. Dan ayahnya menanggapi bahwa hal itu sangatlah wajar karena mereka telah bekerja. Kini kita berpindah ke pencuri yang bernama Quigley dan direktur bank yang bernama Biderman, dan melakukan perjanjian di mana Biderman disuruh untuk menabungkan uangnya yang berjumlah 1 juta US dollar. Ia akan menyuruh seseorang untuk mengambilnya tepat jam 1 siang nanti. 24 hours, let's call it 1 o'clock. Di sisi lain, Preston terlihat datang ke bank berniat untuk membuka rekening. Namun karena uangnya tidak cukup untuk membuka rekening, ia pun ditolak karena belum memenuhi syarat minimal saldo awal di bank itu. Di sini Preston terlihat tergoda dengan kecantikan pegawai bank tersebut yang bernama Sai. Dan ketika telah pulang menuju rumahnya, salah satu uang yang dimiliki Preston malah diambil oleh Bats sambil mengolok-oloknya. Hingga kejadian tak terduga terjadi. Di sini Preston ditabrak oleh Quigley. Karena menjadi pusat perhatian, ia mencoba mencari jalan aman dengan cara mengganti rugi. Karena Quigley melihat seorang polisi, akhirnya dia pun pergi dengan hanya memberi cek kosong ke Preston. Preston tiba di rumah dan terlihat mencari akal dengan menggunakan komputer. Ia lalu mengisinya senilai 1 juta US dollar. Terlihat dari raut wajah Preston, ia begitu tak sabar menjadi miliuner atau sultan. Singkat cerita, ia kembali ke bank untuk mencairkan cek sebelumnya. Akan tetapi tidak seperti yang ia bayangkan dan ia pun ditertawakan oleh pegawai tersebut dan menganggapnya hanya sebuah lelucon anak kecil. Karena tak ingin ambil pusing, pegawai bank itu pun langsung membawanya ke atasannya, yaitu Biderman. Karena ia yakin bahwa ini adalah bagian dari rencana Quigley, Biderman tanpa pikir panjang pun langsung mengisi ransel Preston dengan uang senilai 1 juta US dollar. Dan Preston meninggalkan bank tepat orang suruhan Quigley tiba untuk mengambil uang tersebut. What's wrong with you, little boy? No, you ought to be in school. Hurry up. Kid, what came out of me? The kid with the backpack! Terlihat Quigley mengetahui hal itu begitu marah dan mencari Preston dengan bantuan Biderman dengan harapan agar uangnya bisa kembali. Dengan banyaknya uang yang dimiliki, Preston membeli rumah dan juga layanan antar jemput dengan sopir yang bernama Henry.
Meski awalnya ia tidak percaya jika bosnya adalah seorang anak kecil, Kid, the boss doesn't like me taking baseball cards. Greenies, some moolah, some dinero. In fact, identical to the money you've given me right now. Waters. Yes, nice to meet you. Hop in. So, where to, boss? Preston kemudian menikmati uang yang melimpah tersebut. Hey, thanks a lot for the great... Secara tiba-tiba ia bertemu dengan wanita yang dulu membuat hatinya berdegup kencang yang bernama Sai. Namun Sai heran karena dulunya ia tidak memiliki uang, akan tetapi tiba-tiba ia memiliki sebuah mobil limusin yang begitu mahal. Ia beralasan bahwa uang tersebut adalah hasil dari bos besarnya yang bernama Macintosh, agar ia tidak dicurigai oleh Sai. Sedikit informasi, saya merupakan anggota FBI yang menyamar sebagai pegawai bank guna menangkap Quigley. Selanjutnya terlihat Preston yang mengisi rumahnya dengan mainan jet-jet dan elektronik lainnya yang mengatasnamakan bos besar misteriusnya bernama Macintosh yang dibuat-buat oleh dirinya sendiri. Melihat jalan dipenuhi oleh truk kontainer pemuat barang, ia pun mempertanyakan siapa yang memesannya dan ternyata itu adalah pesanan anaknya sendiri. Namun Preston beralasan bahwa ini semua milik bosnya dan ditugaskan kepadanya. Padahal ia hanya ingin berpuas diri untuk bermain sepuasnya. Quigley dan kawan-kawannya mulai mencari Preston, akan tetapi ia tidak bisa menemukannya. Sai, si wanita cantik, merasa aneh oleh transaksi uang yang dilakukan oleh sosok Macintosh. Ia pun mengunjungi rumah Preston. Ia pun bertanya seperti apakah sosok Macintosh ini dan saya ingin menemuinya. Preston mencoba mengklaim bahwa Macintosh adalah orang sibuk dan jarang pulang ke rumah ini. Kemudian Preston mengajak saya untuk makan malam bersamanya. Awalnya saya menolak, akan tetapi ketika Preston mengatakan bahwa ia akan menceritakan sosok Macintosh, ia pun langsung menyetujuinya. Karena ini adalah kencan pertama Preston, ia pun meminta saran kepada Henry supirnya dan mengatakan bahwa wanita menyukai pria yang memiliki fisik kuat. Oleh karena itu Preston mulai berolahraga. Malam harinya Preston memesan restoran termahal di wilayah itu, dan itu terlihat membawa sebuah kalung yang akan diberikan ke Sai, yang harganya juga perlu dipertanyakan lagi, tentunya sangat mahal. Akan tetapi di sini saya menolak pemberian tersebut karena merasa tak nyaman dan saya mulai menggali informasi tentang sosok Macintosh ini. Tiba-tiba kejadian tak terduga terjadi dan sebetulnya Preston kurang menyukai makanan di sana, kemudian mengajak saya untuk makan burger saja. Malah mereka lebih dekat di sana. Dan tiba-tiba ia dikejutkan ketika melihat Quigley dan rekan-rekannya menuju ke arahnya. Tanpa pikir panjang, kali lebar, kali tinggi sama dengan luas, ia pun lari memegang tangan Sai dan kabur dari sana. Dan beruntung mereka tidak dapat mengejarnya. Di perjalanan pulang, ia mengajak Sai untuk pergi ke pesta ulang tahunnya minggu depan. Awalnya Sai menolak ajakan tersebut. Lagi-lagi Preston mengatakan bahwa Macintosh akan hadir di acara tersebut, membuat Sai berubah pikiran. Akan tetapi hari demi hari Preston merasa hidupnya sangat hampa dan segala kemewahan yang ia miliki saat ini, di mana hal itu membuatnya iri pada anak-anak seumurannya. Namun saat di taman itu ia bertemu dengan Quigley dan rekan-rekannya menggunakan mobil. Preston pun berusaha untuk kembali kabur dari incaran Quigley. Akhirnya Preston masih dapat selamat dari kejaran mereka, dan alamat Preston pun telah diketahui oleh saat Buzz memberitahunya. Tibalah hari acara di mana para tamu memenuhi tempat itu guna bisa melihat sosok Macintosh.
Dan yang ada di pikiran Preston hanya satu, yaitu ingin bertemu Sai, walau tak kunjung melihatnya. Hingga datanglah panitia pembuat acara yang menagih pembayaran sekitar 100.000 US dollar. Preston pun menuruti kemauan wanita itu. Namun alangkah terkejutnya saat ia tahu bahwa uang 1 juta dolar itu kini telah tersisa 232 dolar. Dan ia tak mampu membayar pesta yang ia adakan. Tiba-tiba saja ayah Preston datang ke ruangan itu dan mengiranya sebagai Tuan McIntosh duduk di kursi itu. Ternyata di sini ia hanya meminta agar Preston dapat kembali lagi ke rumahnya dan merayakan hari ulang tahun bersamanya. Ia bahkan mengaku salah jika selalu bersikap keras terhadap Preston dan khawatir jika Preston harus kehilangan masa kecilnya. Karena ia sibuk mengejar uang beberapa hari belakangan ini. Di tempat itu pula Preston mengakui dirinya dan kesalahannya. Mengatakan yang sebenarnya, akan tetapi hal tersebut belum sempat dia sampaikan. He's gone. Panitia acara mengetahui jika McIntosh tidak mampu membayar acara tersebut pun langsung dibubarkan. Saat itu pula ia baru menyadari bahwa orang akan mendekatinya jika memiliki uang. Dan ia hanya ingin seorang teman di hidupnya. Di sanalah Preston merenungi nasibnya. Akhirnya tiba-tiba saja Quigley mengetahui keberadaan Preston dan menagih uangnya kembali. Akan tetapi Preston mengakui bahwa ia telah menghabiskan uang 1 juta dolar tersebut, yang membuat Quigley frustasi, dan saat ia lengah Preston pun mencoba kabur dari tempat itu. Kemudian Quigley mengejarnya kembali. Act like you got a purpose in life. Go. I think I'm experiencing chest. Little boy. Here we go. Overkill. Ow! Come out wherever you are. Bad boy! Tell me something. Please, please, stop! Dan pada akhirnya Preston pun terjebak dan mengira Quigley telah mati dan ingin menolongnya. Namun ternyata ia hanya berpura-pura dan Preston pun ditangkap. Beruntung agen FBI menemukan mereka, yang mana para FBI mencari sosok McIntosh. Quigley yang takut bahwa ia merupakan seorang buronan, ia pun bersiasat dan mengakui bahwa dirinya lah McIntosh. Akan tetapi tindakannya salah dan membuatnya harus kembali ditahan atas penggelapan uang. Dan Preston dilindungi pihak FBI, padahal dalang dari masalah ini adalah Preston sendiri. Saat itu pula ia baru menyadari jika saya adalah seorang agen FBI, dan ia mengira bahwa saya adalah seorang wanita mata duitan yang hanya ingin mengejar uang McIntosh. Dan di sini ia bertekad jika dalam 6 tahun lagi ia pasti bisa mendapatkan saya dan menikahinya. Akhirnya Preston pun kembali ke rumahnya dan ia merayakan ulang tahun yang telah dipersiapkan keluarganya. Karena kesederhanaan ini ia pun menyadari bahwa uang tidak dapat membeli kebahagiaan dan keluarga hal yang utama di dunia. Dan film pun tamat.